Malam di rumah sakit selalu terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu di lorong panjang itu menyala redup, menciptakan bayangan samar di dinding. Hanya sesekali terdengar suara langkah kaki para perawat yang berjaga, atau bunyi mesin-mesin medis yang berdengung pelan. Namun, bagi Sinta, seorang perawat yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana, ada suara lain yang lebih mengganggunya. Suara decitan roda kursi yang berulang setiap tengah malam. Awalnya, dia mengira itu hanya imajinasinya. Tapi setiap kali dia berjaga di lantai 3, suara itu selalu terdengar dari lorong belakang. Lorong yang jarang dilewati karena sebagian besar kamar di sana kosong. Suara itu pelan, seolah-olah kursi roda itu didorong dengan perlahan, lalu berhenti, kemudian bergerak lagi. Pernah suatu kali, dia memberanikan diri untuk melihat ke lorong itu. Namun, yang dia temukan hanyalah lorong kosong yang panjang dengan deretan kursi roda yang berjajar rapi di dinding. Tidak ada tanda-tanda kursi roda yang bergerak sendiri. Tetapi malam itu berbeda. Sinta sedang merapikan catatan pasien ketika suara itu kembali terdengar, lebih dekat daripada sebelumnya. Dia merinding. Suara itu tidak datang dari lorong belakang, melainkan dari dekat ruang perawat tempatnya duduk. Perlahan, dia menoleh ke arah sumber suara. Di ujung lorong, dia melihat sebuah kursi roda bergerak sendiri, rodanya berputar dengan perlahan, seakan ada seseorang yang mendorongnya. Sinta terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Dia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Kursi roda itu terus bergerak, semakin dekat. Namun, saat jaraknya tinggal beberapa meter darinya, kursi itu berhenti begitu saja. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Dengan tangan gemetar, Sinta mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Dia mendekati kursi roda itu perlahan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Dia mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya karena lantai yang sedikit miring. Mungkin angin dari jendela yang tidak tertutup rapat. Namun, saat dia memeriksa sekeliling, semua jendela tertutup rapat. Tidak ada angin yang bisa mendorong kursi roda itu. Sinta merasa ada yang mengawasinya. Bulu kuduknya meremang. Dengan langkah cepat, dia kembali ke ruang perawat dan langsung menuju layar monitor CCTV. Jika memang ada sesuatu yang mendorong kursi roda itu, pasti akan terekam. Saat dia memutar rekaman CCTV dari beberapa menit yang lalu, layar menunjukkan lorong yang kosong. Dia mempercepat rekaman. Kemudian, tepat pada detik ketika kursi roda mulai bergerak, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ada seseorang di sana. Sesosok perawat dengan seragam putih yang tampak pudar, rambutnya panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya, sedang mendorong kursi roda itu dengan perlahan. Tetapi yang membuat Sinta semakin takut adalah wajah perawat itu. Meskipun samar, dia mengenalinya. Itu Rina. Rina adalah salah satu perawat di rumah sakit ini yang meninggal setahun lalu. Dia ditemukan tak bernyawa di salah satu kamar kosong di lantai 3, bunuh diri karena tekanan kerja dan masalah pribadinya. Kepergiannya yang tragis menjadi pembicaraan di kalangan staf rumah sakit, tetapi lambat laun cerita itu meredup dan terlupakan. Namun, kini dia ada di rekaman CCTV. Tiba-tiba, layar CCTV bergetar, gambarnya berubah menjadi penuh gangguan. Sekilas, Sinta melihat sosok Rina menatap langsung ke arah kamera sebelum rekaman itu terhenti. Sinta terperanjat mundur. Saat itu juga, suara decitan roda kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat, dan datang dari belakangnya. Sinta menahan napas. Jantungnya berdetak kencang saat suara itu semakin mendekat. Perlahan, dengan tangan gemetar, dia menoleh ke belakang.
Kursi roda itu kini berada tepat di ambang pintu ruang perawat. Tidak ada siapapun di belakangnya. Tetapi roda-rodanya masih berputar, seolah baru saja berhenti setelah bergerak. Sinta mundur, tangannya mencengkeram erat tepian meja. Dia ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya terasa terkunci oleh ketakutan yang begitu dalam. Suhu ruangan semakin dingin, dan dia bisa merasakan hembusan napas yang bukan miliknya di tengkuknya. Perlahan, suara lain terdengar. Bukan suara kursi roda, tapi suara langkah kaki. Langkah yang pelan, terbata. Sinta berusaha keras untuk mengontrol napasnya, tapi tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Perlahan, dia kembali menoleh ke layar CCTV. Gambarnya kembali normal, tetapi kursi roda yang tadi ada di ambang pintu kini tidak ada di sana. Dia mengerjap, lalu menoleh kembali ke arah pintu. Kursi itu masih ada, tapi kini, duduk di atasnya, ada seseorang. Rina. Perawat itu duduk di kursi roda dengan posisi yang kaku. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tubuhnya tampak kotor, bekas lebam membiru di lehernya, sisa dari jeratan tali yang digunakannya untuk mengakhiri hidupnya. Sinta tercekat. Mulutnya ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Rina perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Sinta. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Sinta ingin berlari, tapi tubuhnya masih terasa kaku. Saat akhirnya dia berhasil menggerakkan kakinya, kursi roda itu mulai bergerak maju, mendekatinya. Rina masih menatapnya dengan pandangan kosong, bibirnya terus bergerak seakan mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Dengan sisa keberaniannya, Sinta memejamkan mata dan melangkah mundur, lalu berlari keluar dari ruang perawat. Dia tidak peduli lagi dengan shift malamnya. Dia hanya ingin keluar dari lantai ini. Namun, saat dia berbelok ke lorong utama, langkahnya terhenti. Di sana, di sepanjang lorong, berjejer kursi roda yang sebelumnya tersusun rapi di tepi dinding. Kini, kursi-kursi itu semua menghadap ke arahnya, seolah menunggu. Dan di ujung lorong, berdiri sosok Rina. Sinta terperangah. Kali ini, wajah Rina lebih jelas. Matanya yang kosong kini menatapnya dengan tajam, penuh duka dan kemarahan yang bercampur. Bibirnya yang tadi bergerak tanpa suara kini mengeluarkan bisikan lirih, seperti angin yang berdesir. "Tolong aku." Sinta merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Suara itu begitu sayup, namun syarat dengan kesedihan yang mendalam. Jantungnya berdetak semakin kencang. Dia tidak tahu apakah harus lari atau tetap diam di tempat. Namun, sebelum dia sempat mengambil keputusan, lampu lorong tiba-tiba berkedip-kedip, lalu padam. Ruangan itu kini gelap gulita. Sinta membeku, matanya mencoba beradaptasi dengan kegelapan. Dia bisa mendengar suara napasnya sendiri, terengah-engah dalam ketakutan. Kemudian, terdengar suara roda kursi yang berdecit, mendekat. Dan suara itu bukan hanya satu, banyak. Puluhan kursi roda di lorong itu kini bergerak dalam kegelapan, menciptakan suara decitan yang menyayat telinga. Lalu, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Sinta ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sentuhan di bahunya begitu dingin, hampir seperti es yang membakar kulitnya. Tubuhnya menegang, otaknya berusaha mencari penjelasan rasional, tetapi setiap akal sehat yang dimilikinya kini tak berfungsi. Tangannya gemetar saat dia mengangkat kepala perlahan, mencoba melihat siapa yang menyentuhnya. Di dalam kegelapan, samar-samar, dia melihat wajah yang begitu familiar, Rina. Tetapi wajah itu lebih dekat dari yang dia duga. Terlalu dekat.
Rina berdiri tepat di belakangnya. Mata kosongnya menatap lurus ke dalam mata Sinta, seakan bisa melihat menembus jiwanya. Bibirnya masih bergerak-gerak, membisikkan sesuatu yang tak bisa didengar Sinta dengan jelas. Sinta ingin berlari, tapi seolah ada energi tak terlihat yang menahannya. Dan saat itulah, suara dari lorong kembali terdengar. Decit, decit, decit. Puluhan kursi roda terus bergerak. Roda-rodanya bergesekan dengan lantai, menciptakan suara yang terdengar seperti rintihan. Lalu, suara itu berhenti. Sinta merasakan detakan jantungnya menggema di telinganya sendiri. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya mencengkram seragam perawatnya dengan erat, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika lampu lorong tiba-tiba berkedip-kedip kembali, dia bisa melihatnya dengan jelas. Kursi roda itu tidak kosong. Mereka kini terisi oleh sosok-sosok yang tak seharusnya ada di sana. Tubuh-tubuh yang kaku, dengan wajah-wajah yang menampilkan ekspresi penderitaan dan ketakutan. Beberapa dari mereka memiliki bekas luka di leher, seperti Rina. Yang lain terlihat pucat dengan mata terbuka lebar, seakan mereka meninggal dalam keadaan penuh kepanikan. Sinta terhuyung ke belakang. Ini bukan hanya tentang Rina. Ini lebih besar dari itu. Kenapa? Suaranya keluar dengan gemetar. Rina masih menatapnya, masih berbisik tanpa suara. Namun, kali ini Sinta mencoba membaca gerakan bibirnya. Mereka tidak mendengar. Maksudmu apa? Suara Sinta hampir tak terdengar, napasnya memburu. Rina tidak menjawab, tapi tiba-tiba dia bergerak cepat ke arahnya. Dalam sekejap, wajahnya yang pucat kini hanya beberapa inci dari wajah Sinta. Mata kosong itu kini dipenuhi sesuatu, kesedihan yang begitu dalam. Dan kemudian Sinta mendengar suara itu. Lirih, samar, namun begitu jelas di telinganya. Tolong aku. Seketika, tubuh Sinta terlempar ke belakang. Dia merasakan hantaman keras di punggungnya saat tubuhnya jatuh ke lantai. Pandangannya berputar, sementara kursi-kursi roda itu kini mulai bergerak lebih cepat, mengelilinginya dalam lingkaran yang tak terputus. Sinta merangkak mundur, berusaha mencari jalan keluar. Tapi semakin dia bergerak, semakin banyak sosok yang muncul di sekelilingnya. Mereka semua adalah pasien. Atau lebih tepatnya, mantan pasien. Wajah-wajah yang dulu pernah dirawat di rumah sakit ini, kini muncul di hadapannya dalam kondisi mengerikan. Mata yang kosong, tubuh yang kurus kering, beberapa dengan luka yang masih tampak segar. Sinta tersentak ketika menyadari sesuatu. Mereka semua adalah pasien yang meninggal di lantai 3. Ketakutan dalam dirinya bercampur dengan kebingungan. Mengapa mereka menampakkan diri? Apa yang mereka inginkan darinya? Dia memutar otaknya, mencari cara untuk melarikan diri. Tapi kemudian dia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di antara sosok-sosok itu, ada satu yang ia kenal. Bukan Rina, tapi seorang pria tua. Pak Harjo. Seorang pasien yang pernah dirawatnya setahun lalu. Seorang pria yang baik, yang selalu tersenyum meskipun penyakitnya membuatnya kesakitan setiap hari. Tapi dia meninggal karena serangan jantung. Itu yang dilaporkan. Namun kini, dia berdiri di sana. Wajahnya tak lagi ramah. Matanya penuh luka dan kesedihan. Sinta mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkin mereka tidak hanya menampakkan diri untuk menakutinya. Mungkin mereka ingin mengatakan sesuatu. Sinta mencoba berbicara, suaranya gemetar. Kenapa kalian di sini? Apa yang kalian inginkan? Seketika, suara-suara mulai berdengung di sekelilingnya.
tangisan, rintihan, bisikan yang tumpang tindih, menciptakan kekacauan yang menggema di dalam kepalanya. Tapi di antara suara-suara itu, Sinta menangkap satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Mereka membiarkan kami mati. Sinta menggeleng. Tidak mungkin. Tapi saat dia melihat ke arah Rina, dia tahu itu bukan kebohongan. Rina menatapnya dengan pandangan yang lebih tajam sekarang. Tidak lagi hanya kesedihan, tapi kemarahan. Dan sebelum Sinta bisa mengatakan apapun lagi, sesuatu meraih pergelangan kakinya. Dingin, kuat, dan menariknya ke dalam kegelapan. Sinta menjerit sekuat tenaga saat sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Tubuhnya terseret di atas lantai dingin, napasnya terengah-engah saat dia mencoba berpegangan pada apapun yang bisa menghentikan tarikan itu. Namun, kekuatan yang menyeretnya jauh lebih besar. Lorong di sekitarnya berubah. Cahaya yang redup kini semakin suram. Bayangan-bayangan yang sebelumnya samar kini seperti hidup, bergerak liar di dinding dan langit-langit. Suara-suara bisikan itu semakin keras, menciptakan gema yang menusuk ke dalam kepalanya. Mereka membiarkan kami mati. Kami ditinggalkan. Kamu harus tahu, kamu harus melihat. Sinta terus berusaha menggapai sesuatu. Tangannya menabrak lantai yang kini terasa lebih kasar, lebih dingin, seperti bukan lantai rumah sakit lagi. Dia menoleh ke bawah, mencoba melihat siapa yang menariknya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah tangan-tangan hitam yang muncul dari lantai, merayap ke atas kakinya, semakin erat mencengkeram, seolah ingin menelannya bulat-bulat. Sinta berteriak lagi, dan kemudian, semuanya menjadi hitam. Saat dia membuka matanya, dia tidak lagi berada di lorong rumah sakit. Dia berada di sebuah ruangan yang asing. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu kecil yang berkedip di sudut. Bau obat-obatan dan antiseptik masih tercium, tetapi bercampur dengan sesuatu yang lebih kuat, bau anyir darah yang menusuk. Sinta terduduk, tubuhnya masih gemetar. Dia mencoba memahami di mana dia berada. Ranjang-ranjang berjejer di sepanjang dinding. Beberapa masih memiliki selimut lusuh di atasnya, tetapi yang lain kosong, seperti telah lama ditinggalkan. Dindingnya penuh dengan bercak hitam dan merah kecoklatan, seperti noda yang tidak bisa dihapus meski telah dicoba berkali-kali. Di sudut ruangan, ada lemari besi kecil yang terbuka. Tumpukan berkas berserakan di lantai. Sinta mengerutkan kening. Dengan hati-hati, dia bangkit dan berjalan menuju lemari itu. Tangannya gemetar saat dia mengambil salah satu dokumen yang tampak tua dan berdebu. Mata Sinta melebar saat membaca isi berkas itu. Nama pasien, Harjo Saputra. Tanggal masuk, 12 Juli 2022. Tanggal meninggal, 21 Juli 2022. Penyebab kematian, gagal jantung, dugaan resmi. Catatan medis, pasien mengeluhkan nyeri dada sejak 2 hari sebelum meninggal, tetapi tidak mendapatkan penanganan karena kekurangan tenaga medis. Tidak ada pencatatan tindakan lebih lanjut. Pasien ditemukan meninggal di ranjangnya pada pagi hari. Sinta menutup mulutnya dengan tangan. Dia mengambil dokumen lain. Nama pasien, Aisyah Rahman. Tanggal masuk, 3 Mei 2021. Tanggal meninggal, 14 Mei 2021. Penyebab kematian, infeksi paru-paru, dugaan resmi. Catatan medis, pasien menunjukkan tanda-tanda membaik, tetapi tiba-tiba kondisinya memburuk dalam semalam. Tidak ada catatan perawatan intensif pada jam-jam terakhir. Pasien ditemukan meninggal oleh perawat pagi. Sinta mulai menyadari sesuatu. Semua pasien ini,
Mereka semua meninggal dengan cara yang mencurigakan. Mereka tidak mati karena penyakit mereka sendiri. Mereka mati karena diabaikan. Sinta menoleh ke sekeliling. Kini dia mengerti kenapa mereka semua menampakkan diri. Kenapa Rina membawa kursi roda itu kepadanya. Rina bukan hanya meminta tolong. Dia ingin Sinta melihat kebenaran. Tapi jika semua ini benar, siapa yang bertanggung jawab? Sinta mencengkeram berkas di tangannya lebih erat. Dia harus mencari tahu lebih jauh. Namun, sebelum dia sempat bergerak, suara langkah kaki bergema di ruangan itu. Sinta menahan napas. Langkah itu pelan, namun berat, seolah seseorang sedang berjalan perlahan, mencari sesuatu. Seorang. Dia menoleh ke arah pintu ruangan yang setengah terbuka. Bayangan panjang bergerak di baliknya. Sinta buru-buru mundur, bersembunyi di balik ranjang terdekat. Langkah itu semakin dekat. Lalu, suara itu terdengar. Lirih. Data. Kau tidak seharusnya ada di sini. Sinta merasakan tubuhnya membeku. Suara itu tidak asing. Dia mencoba mengintip dari balik ranjang, dan jantungnya hampir berhenti saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Dokter Surya. Dokter senior yang telah bekerja di rumah sakit ini selama lebih dari 20 tahun. Salah satu dokter yang paling dihormati oleh staf dan pasien. Tapi malam ini, wajahnya tampak berbeda. Tatapan matanya tajam, penuh kegelapan yang tidak pernah Sinta lihat sebelumnya. Dia berdiri diam, tetapi auranya begitu menekan, membuat udara di sekitar terasa lebih berat. Dia tahu Sinta telah menemukan sesuatu. Sinta menahan napas, berharap kegelapan ruangan cukup untuk menyembunyikannya. Tapi kemudian, Dokter Surya bergerak. Dia berjalan perlahan ke tengah ruangan, menatap sekeliling. Lalu dia berbicara lagi, suaranya lebih dingin. Rina tidak tahu tempatnya. Itu sebabnya dia berakhir seperti itu. Darah Sinta membeku. Dan kau juga tidak tahu tempatmu. Tiba-tiba, Dokter Surya menoleh tepat ke arahnya. Mata mereka bertemu.